kita akan langsung melakukan studi kasus praktek pembuatan website perusahaan. Di sini kita tidak bertele-tele dengan teori, saya langsung melihatkan kepada Anda bagaimana powerfulnya Plasmik ini sebagai alat pembuat website, meskipun Anda tidak bisa atau tidak pernah membuat website apapun. Ini sangat mudah tapi sangat powerful. Nah, kemarin di materi kedua kita sudah membuat halaman sederhana seperti ini ya. Dan hari ini akan kita lanjutkan dengan beberapa fitur penting di sebuah website perusahaan atau website company profile atau website profil usaha, profil bisnis. Nantinya kalau Anda menguasai ini, tentu Anda bisa memakai untuk bisnis Anda sendiri atau jasa pembuatan website company profile. Nah, di sini kita mulai dari hasil kerja kita kemarin. Hasil kerja kita kemarin di sini Anda bisa lihat tentu masih sangat jelek sekali. Masa website perusahaan hanya seperti ini ya. Di sini kita akan membuat website perusahaan fiktif, di mana perusahaan itu menjual sepatu. Jadi perusahaan itu adalah pabrik sepatu. Kita akan memberi nama Joe Shoes. Nah, untuk bagian atas ini Anda bisa memilih tulisan ini, diklik saja, lalu Anda bisa untuk menggantinya klik di sini ya, di sebelah kanan ini. Nanti dia akan terpilih biru seperti ini. Atau bisa juga Anda langsung klik 2 kali. Nah, di sini dia akan terpilih biru yang tandanya itu dia sudah bisa diedit. Kita di sini akan mengedit dia menjadi Joe Shoes atau perusahaan sepatu Joe. Nah, di sini untuk contoh kita akan menghilangkan dulu gambar ini, klik kanan lalu delete. Nah, di sini untuk bagian atas ini akan kita buat menjadi header. Di sini Anda bisa lihat kalau kita arahkan, kalau kita klik di kotaan ini akan keluar namanya section. Di sini sekaligus saya mau menerangkan bahwa dalam Plasmik itu halaman website itu terbagi menjadi bagian-bagian. Bagian yang utama itu namanya salah satunya section ini. Section ini tentunya kamu bisa melihat bahwa dia ini melebar full. Ini adalah tampilan default dari section. Tidak perlu terlalu dalam, nanti Anda malah bingung, kita cukup pahami saja. Nah, kalau Anda klik di sini di pojok kiri ini akan keluar namanya seperti penanda bahwa ini yang sedang kita klik ini namanya section. Kalau kita arahkan kursor ke sini nanti akan keluar induknya. Nah, ini induknya homepage, berarti apa? Induknya ini langsung halaman, berarti section ini langsung di bawah halaman. Jadi dia tidak punya induk lagi, dia ini termasuknya langsung di bawah halaman yang namanya homepage. Kalau halamannya namanya tentang, tentu nanti di sini namanya tentang. Halaman namanya kontak, di sini nanti yang keluar bukan homepage tapi kontak. Nah, di sini kita ingin merapikan section ini biar tidak terlalu jelek seperti ini. Ini bisa Anda lihat ada yang namanya padding. Padding ini apa? Padding ini adalah batas dalam. Batas dalam, jadi section ini di dalamnya ini isinya ini kan tulisan ya. Nah, ini dia batasnya antara tulisan dan pinggiran section ini akan kita kecilkan. Bisa kita drag saja. Nah, seperti ini. Nah, yang bawah juga jangan salah, jangan sampai pilih yang ini margin. Kalau margin itu dia batas ke bawah. Kita pilih padding juga, kita kecilkan. Nah, dia lebih bagus kan sekarang. Terus lalu di sini kita ingin memberi gambar tapi bukan di section ini. Nah, ini section ini khusus untuk header, kita klik di halaman ya. Jadi nanti ini tombol birunya di sini, kalau tadi di sini ya. Nah, ini tombol biru di sini berarti nanti Anda menambahkan sesuatu ke dalam sini, ke dalam section ini. Sedangkan kita di sini ingin membuat section baru di bawah. Berarti kita klik halaman, klik, lalu kita pilih page section.
Nah, ini bisa dilihat ini ada dua section ini, section yang ini dan section atasnya. Kalau Anda bingung, Anda bisa melihat di samping kiri ini ada namanya struktur halaman. Struktur halaman ini Anda bisa melihat halaman website Anda itu strukturnya seperti apa. Nah, ini yang tertinggi itu page ya, ini halamannya ini semua. Nah, ini halaman page ini dia terdiri dari section 1, di mana section 1 ini ada tulisan, di bawahnya ada tulisan Josus, dan ini ada tulisan ini, dan ini ada section 2. Untuk merapikan, kita bisa misal tulisan ini, perusahaan ini, kita masukkan ke dalam sini. Caranya kita tidak perlu klik di sini, tapi klik di sini, kita klik, lalu kita geser, jangan kita lepaskan. Kita drag, kita geser ke dalam section. Nah, seperti ini. Nah, bisa dilihat sekarang tulisan Josus ada di seksi 1, tulisan perusahaan ini ada di seksi 2. Untuk memudahkan kita bisa mengganti nama seksi ini biar tidak membingungkan. Ini section atas ini kita rubah namanya berarti menjadi di sebelah kanan header, enter. Nah, di sini namanya berubah ya. Terus yang ini misal kita ganti jadi namanya isi, enter. Nah, jadi kita tidak bingung. Jadi di sini ada dua section, yaitu section header dan section isi. Ini nama ini terserah. Ini fungsinya untuk Anda memudahkan membedakan seksi-seksi atau bagian-bagian section-section yang berbeda. Nah, di halaman isi ini kita tambahkan lagi di dalam halaman isi ini gambar. Caranya ya kita klik di sini, karena ini apa, kalau kita klik di sini ini kan sempit, kita klik di sebelah kiri, lalu kita klik tombol biru, kita klik gambar. Nah, bisa Anda lihat ini gambarnya masih di bawah IMJ, di bawah perusahaan. Jadi nanti dia tulisan ini di atas, gambar di bawah. Nah, kita ingin gambar ini di atasnya tulisan. Caranya gimana? Sama seperti tadi gambar, kita klik, lalu kita geser sambil jangan dilepaskan mouse-nya, kita geser. Nah, ini dia kita taruh di sini di antara di bawahnya isi dan di atasnya tulisan. Nah, sekarang gambarnya di atas. Sekarang kita cari gambar sepatu aja. Kita cari gambar sepatu. Misal kita cari gambar sepatu yang paling bagus mana? Untuk contoh saja kita ambil gambar sepatu. Ini kita klik. Kita save. Kita klik, kita save. Nah, ini kalau Anda ingin mengganti isi dari sebuah gambar, jangan lupa diklik IMJ, ini artinya gambar. Lalu kalau kita klik IMJ di sebelah kanan tampilannya seperti ini. Nah, ini untuk mengupload gambar itu kita pilih ini, upload, klik, kita cari, tadi kita simpan di download ya. Kita simpan di mana, di download. Kalau tidak, Anda bisa langsung drag dari sini. Nah, ini dia keluar. Nah, ini gambarnya terlalu besar. Sekarang kita akan kecilkan. Caranya seperti sama tadi malam, kita kecilkan. Nah, ini dia biar gambar sepatunya ini dia mengecil, kita bisa ini konten. Nah, nanti kita coba saja di sini, kita ubah-ubah dari fill, konten, cover. Kita cari yang terbagus ya.
Lalu setelah itu Anda bisa isi bagian dalam dari bagian ini. Ini kita kecilkan dulu, maaf. Silahkan Anda uji coba seperlunya di sini ya, uji coba seperlunya. Nah, ini biar tidak terlalu rempet antara gambar dengan gambar ini dan tulisan di bawah ini, kita bisa pakai margin. Jadi margin ini kita didesain ini kita bisa pakai margin. Nah, ini marginnya itu kalau kita klik ya, jadi kita klik gambar ini lalu kita geser ke bawah, semua komponen di Plasmik itu bisa kita atur marginnya. Kita klik auto. Nah, ini yang bawah ini kita geser. Nah, dia nanti akan digeser. Oke. Nah, terus di sini saya ingin memperlihatkan kepada Anda untuk memasukkan section baru di sini. Terus di dalam section itu kita masukkan lagi kolom. Nah, ini di sini sudah berbeda lagi. Ini maksudnya apa? Jadi seperti ini. Ini di dalam section ya, ini section yang ketiga ini belum kita kasih nama. Kita kasih nama saja, misal tentang. Nah, nanti saya ulangi ya. Jadi dalam section 3 ini saya inginnya nanti ada 2 kolom, jadi tidak satu seperti ini karena jelek. Kita inginnya ada 2 kolom. Caranya kita klik section, kita lalu plus, ini tombol plus ini biru, lalu kita pilih responsive column. Nah, responsive column ini fungsinya untuk membuat kotaan-kotaan di dalam section. Jadi section itu nanti bisa dibagi lagi jadi kolom-kolom. Nah, ini section, nah ini dia terbagi menjadi 2 kolom. Kolom ini bisa kita isi terserah kita. Nah, kita misal ingin memindahkan gambar ini ke sini biar lebih cantik, kita tinggal geser saja. Nah, terus tulisan ini kita pindahkan ke sini. Nah, sekarang lebih cantik kan tampilannya. Lalu terus kita di sini akan membuat tampilan yang lebih bagus lagi. Nah, di sini kita bisa melihat untuk ini bisa kita hilangkan. Kotak ini bisa kita hilangkan dengan cara corner radius. Corner radius kita ganti semuanya menjadi 6, enter. Nah, dia nanti ini akan membuat efek gambar yang. Nah, sekarang kita lihat dulu hasilnya seperti apa. Nah, ini hasilnya seperti ini. Pak, saya ingin ada gambar atlet lari ya, atlet lari. Kita cari gambar atlet lari. Nah, ini kita mencari gambar ini bahwa menandakan sepatu kita ini sangat bagus untuk para pelari. Kita cari bahwa sepatu kita ini sangat bagus untuk para pelari. Kita cari gambar yang paling bagus, yang inspiratif. Nah, ini misal. Nah, ini saja, ini gambar ini bagus untuk apa namanya? Untuk contoh. Nah, yang atas ini, section atas ini mau kita isi dengan gambarnya tadi adalah gambar pelari. Kita klik pada gambar, lalu kita klik sini, kita pilih. Biar dia tidak terlalu tinggi, kita potong. Nah, biar ukurannya dia tidak terlalu nganu, kita untuk ini kenapa wajahnya terpotong, kita pilih pada Y ini. Kita rubah-rubah saja. Nah, di sini akan tampak.
Nah, kita untuk tulisan akan kita tambah. Sampai di sini Anda sudah paham. Lalu untuk website perusahaan itu ada apa lagi sih di sini? Tentunya di sini ada halaman lain. Nah, nanti di sini tentu Anda bisa menambahkan tulisan dan gambar lain lagi. Nah, di sini kita akan menambahkan halaman lain. Halaman lain bisa kita tambah pakai new. Ya, jadi kita klik atas ini, lalu kita di sini pilih new page. Nah, kita pilih saja nih new page ini halaman kosong. Dan di sini kita pilih kontak. Kontak itu nanti di sini bisa kita isi dengan pertama header tentu. Header di sini kita pilih atau kita ganti tulisannya menjadi kontak us. Terus kita buat section baru. Section baru ini akan kita isi dengan paragraf. Nah, kita ketik alamat, terus telepon, fax. Nah, ini di sini tinggal kita rapikan. Kita seperti tadi kita klik pada ini ada dua, ada section ini, kita klik desainnya, kita buat biar lebih cantik. Kita tambahkan di sini gambar. Gambarnya kita geser ke atas tulisan alamat. Nah, ini seperti ini. Kita cari gambar telepon. Kita bisa cari gambar ini. Ini hanya untuk contoh saja, jadi nanti Anda tentu cari gambar yang lebih bagus, yang lebih cantik ya. Nah, ini tulisan ini biar bisa ditengahkan, kita klik pada tulisan lalu kita pilih ini. Nah, ini juga bisa kita tengahkan seperti ini. Nah, ini sudah ada dua halaman homepage. Nah, di sini kita ingin membuat tombol di mana untuk ada tombol itu mengarah ke tadi halaman kontak. Caranya kita klik, lalu kita pilih tombol, lalu tombol ini kita bisa ganti dengan cara klik ini tulisannya. Nah, bagaimana cara mengarahkan tombol ini biar ke halaman kontak us? Caranya kita klik tombol, lalu pada setting kita pilih interaction. Nah, di sini ada interaction tombol ini karena dia bisa diklik, ada interaction on click. Kita pilih action, add new action. Kita pilih di sini action ini jangan update state, kita pilih go to page. Nah, kita klik di sini nanti akan keluar pilihannya kontak karena tadi kita sudah membuat halaman kontak. Oke, kita close. Sekarang kita tes. Apakah kalau kita klik sini akan ke halaman kontak? Nah, ternyata betul. Oke, lalu kita publish lagi. Publish. Nah, kita tunggu sampai semuanya centang hijau. Nanti akan kita lihat hasil dari halaman kita. Tentunya kalau ini sudah terpublish, kita sudah bisa membuat halaman profil perusahaan secara dasar. Nanti di materi selanjutnya akan kita siapkan atau akan kita sempurnakan lagi cara membuat
halaman corporate company profile secara lebih detail ya. Nah, ini harusnya sudah ini. Kita lihat. Nah, di sini ternyata sudah. Kita klik. Nah, dia kembali ke halaman kontak ya kan. Kita kembali. Oke, saya kira cukup untuk video ini. Jangan terlalu panjang biar Anda tidak bingung. Saya akhiri. Assalamualaikum.